Zikir merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan dan ditekankan untuk dilakukan secara rutin. Tujuan zikir adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kesadaran diri dan keimanan, serta menguatkan hati dan pikiran. Di antara keutamaan zikir adalah: 1. Orang yang selalu membiasakan dirinya berzikir akan terhindar dari bahaya lupa diri. Sedangkan lupa diri dapat menjadikan seseorang celaka di dunia dan di akhirat. Sebab melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penyebab melupakan diri dan melupakan seluruh kemaslahatannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jika seseorang melupakan dirinya sendiri, ia akan melalaikan maslahat pribadinya, dan ini akan menyebabkan kehancuran dirinya sendiri. Seperti seseorang yang memiliki sawah atau kebun, lalu ia lupa dan tidak mempedulikannya, maka tidak heran jika sawah dan kebunnya menjadi rusak dan tidak memberikan keuntungan apapun kepadanya. Seseorang akan selamat dari hal itu jika ia selalu menyibukkan dirinya, lidahnya dengan berzikir. Berzikir akan menjadi kecintaannya, seperti air ketika sangat haus, dan makanan ketika sangat lapar, serta tempat dan pakaian ketika sangat panas dan dingin. Demikian pula, zikrullah sangat diperlukan lebih dari hal-hal tersebut. Jika tidak ada keperluan-keperluan tersebut, akan binasalah tubuh seseorang. Begitu juga kalau tidak ada zikir, akan hancurlah ruh dan hati seseorang. Kehancuran ruh adalah lebih berbahaya dari kehancuran jasad. 2. Zikir selalu meninggikan derajat seseorang, baik di tempat tidurnya, pada saat sehat, saat sakit, atau ketika dalam kelezatan dan kenikmatan. Tidak ada satu perkara pun yang dapat menyebabkan kenaikan derajat setiap waktu, kecuali zikir. Sehingga seseorang yang hatinya telah dipenuhi oleh zikir saat tidur pun akan lebih baik daripada orang yang bangun malam tetapi lalai. 3. Amalan yang disertai dengan zikir akan menghasilkan nur. Zikir tersebut akan selalu menyertai di dunia dan di kubur. Di akhirat, nur itu akan berjalan di depannya ketika melintasi sirat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati atau sesat, kemudian kami menghidupkannya, menjadikannya seorang muslim, dan kami memberinya cahaya, yang dengan cahayanya itu ia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Cahaya itu senantiasa bersamanya, seperti orang yang berada dalam gelap gulita yang sekali-kali ia tidak mungkin keluar darinya. Golongan pertama dalam ayat tersebut ialah kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan bercahaya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan golongan kedua ialah orang-orang yang tidak memiliki semua itu. Pada hakikatnya, nur tadi sangat berharga. Dengan nur tersebut, seseorang akan mendapatkan kesuksesan sejati. Oleh sebab itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dengan sungguh-sungguh agar setiap sendi dan anggota tubuhnya diberi cahaya. Banyak riwayat yang menyebutkan mengenai doa-doa beliau dalam hal ini. Di antaranya adalah, Ya Allah, berikanlah nur pada dagingku, nur pada tulang-tulangku, dan nur pada hatiku, nur pada urat-uratku, nur pada rambutku, nur pada kulitku, nur pada mataku, nur pada telingaku, nur dari arah atasku, nur dari arah bawahku, nur dari arah kananku, nur dari arah kiriku, dan nur dari arah depanku, serta nur dari belakangku. Dan berikanlah nur dalam diriku, dan jadikanlah diriku sebagai nur. 4. Zikir adalah asas ilmu tasawuf dan amalan para sufi.
Barang siapa terbuka pintu zikirnya, akan terbuka pula baginya pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa telah mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang ia inginkan akan ia dapatkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai segalanya. 5. Berzikir dapat menyatukan yang terpisah dan memisahkan yang bersatu, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, menyatukan yang terpisah. Maksudnya hati seseorang yang sedih risau, pikiran yang tidak tahu kemana tujuannya, disatukan dalam ketenangan dan ketentraman, memisahkan yang bersatu. Maksudnya seseorang yang bersatu dengan nikmatnya, dosa akan dipisahkan, dan pasukan setan yang menuntunnya pun akan dipisahkan. Akhirat yang jauh akan terasa dekat, dan dunia yang dekat akan terasa jauh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu zat yang selalu ia sebut-sebut, sehingga ia akan mendapatkan derajat Mayyatullah, yaitu kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya yang tercantum dalam Quran Surat An-Naml ayat 128. Aku akan bersama hambaku selama ia berzikir kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, orang yang berzikir kepadaku ialah orangku, dan aku tidak akan menjauhkan dirinya dari rahmatku jika ia bertaubat atas dosa-dosanya. Aku akan mencintainya jika ia tidak bertaubat atas dosa-dosanya. Aku akan menjadikan tabibnya, sehingga ia akan kuberi kesusahan demi kesusahan agar ia bersih dari dosa-dosanya.